bersama saya Melati. Di sini saya tepatnya di depan Museum Jakarta. Kali ini akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat. Mari kita lihat, ayo. Ya, Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Taman Fathahillah nomor 1 itu merupakan salah satu museum yang berada di Jakarta, di mana museum ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1919, dalam rangka 300 tahunnya berdirinya kota Batavia, warga Batavia, khususnya Belanda, mulai tertarik dengan sejarah kota Batavia. Ya, pada tahun 1930 didirikannya sebuah yayasan yang bernama Old Batavia. Setelah kita berkeliling-keliling melihat peninggalan bersejarah yang ada di museum ini, kita ada baiknya singgah di taman kecil yang ada di tengah-tengah museum ini untuk menghilangkan rasa lelah kita setelah berkeliling, dan kita dapat melanjutkan melihat-lihat kembali. Ya, kali ini saya akan menanyakan salah satu narasumber saya dari pengelola museum ini. Ya, kakak namanya siapa, Mak? Lulu. Ya, dengan kakak saya ingin menanyakan mengenai pengolahan museum ini. Sejak kapan museum ini dibuka kembali di masa pandemi? Oke, jadi tuh kita itu mulai pandemi sekitar Februari akhir, lalu kita itu mulai ada pengumuman PSBB tanggal 14 Maret 2020. Kita itu mulai ditutup saat PSBB ketat, tapi saat diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta ada PSBB transisi, kita itu mulai dibuka pada bulan Juni awal kita sudah buka. Lalu sempat ditutup kembali karena ada PSBB ketat itu pada bulan Oktober, lalu dibuka kembali untuk umum. Jadi kita sempat buka tutup. Nah, karena pengelolaan museum dan kawasan itu beda, jadi museum ini di bawah Dinas Kebudayaan, sementara kawasan itu di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi memang beda sih ya. Kita itu kalau kawasan memang belum dibuka untuk umum, mungkin hanya dibatasi jumlah pengunjungnya, tetapi kalau museum sudah dibuka untuk umum gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan masa pandemi sama sebelum pandemi, apakah ada perbedaan pengunjung? Obviously sangat amat jelas ada perbedaannya. Kalau kita sebelum pandemi itu kita bisa menyentuh angka 5.000 sampai 7.000 pengunjung sekali masuk dalam seharinya, itu weekday, karena banyak banget rombongan yang datang ke sini. Dan sebelum pandemi, of course, nggak ada social distancing ya, nggak harus pakai masker, jadi pengunjung itu dari mana aja bebas. Tapi semenjak pandemi memang dibatasi. Jadi kita, walaupun museum dibuka untuk umum, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker. Kita juga menyediakan beberapa stand cuci tangan dan juga hand sanitizer di beberapa spot gitu. Jadi kalau perbedaan pengunjung itu pasti dari jumlahnya sendiri ya, dan juga dari daerah di mana mereka berasal. Kebanyakan itu yang datang dari daerah Jabodetabek. Jadi kalau misalnya luar daerah yang kesannya jauh banget, misalnya kayak Kalimantan, itu jarang ada yang berkunjung ke sini karena masih PSBB gitu. Untuk peninggalan bersejarah yang ada di sini itu dapatnya dari mana aja? Right. Jadi kalau misal koleksi di Museum Sejarah Jakarta kebanyakan memang barang-barang yang pernah ada di gedung ini. Karena dulu gedung ini berfungsi sebagai balai kota dan juga dewan pengadilan. Nah, oleh sebab itu barang-barang yang atau koleksi yang ada di museum ini merupakan benda asli yang pernah di sini. Tapi kebanyakan juga koleksi itu berasal dari Museum Batavia Lama. Museum Batavia Lama itu dibangun pada tahun 1938 atau diresmikan pada tahun 1938. Dan dulu letak Museum Batavia Lama atau Museum Jakarta Lama itu ada di sekitar Museum Wayang gitu. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya, di museum ini juga menonjolkan peninggalan-peninggalan bertanda seperti mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, dan buku.
Tidak hanya itu, museum ini memiliki 2 lantai, di mana di lantai 2 ini kita dapat melihat peninggalan seperti kursi, lemari, serta barang lainnya. Ya, demikianlah perjalanan saya di Museum Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.